sambil nunggu yang lain, mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblata wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Anak-anak yatim yang saya banggakan, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Namun sebelumnya mari kita membaca suratul Fatihah yang kita tujukan untuk para guru, para alim ulama, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Semoga Allah terima iman Islamnya, Allah lapangkan kuburnya, Allah masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita yang belajar, semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, bermanfaat dunia dan akhirat. Hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya kita baca doa niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wal istifadata lillahi ta'ala. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, pelajaran kita, saya mau evaluasi lagi yang kemarin. Salah satunya niat mandi. Jangan sampai lupa. Sekarang niat mandi janabah, mandi junub. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Dan mandi haid. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi nggak usah ngapalin ya. Nawaitul ghusla raf'il hadatsil akbari anil haidi fardhon lillahi ta'ala. Masih hafal ya? Kemudian doa masuk kamar kecil sudah ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Itu masuk tuh pakai tangan kaki kiri dulu, jangan kaki kanan. Kemudian nawaitul istinja'a lillahi ta'ala. Terus doa ketika setelah wa gufronaka, gufronaka Allahumma hasin farji, biasa gitu ya. Nah itu doanya. Kalau nawaitunya, kalau gufronaka itu doa ya. Ini niat. Nawaitul istinja'a, saya niat istinja, cebok, beristinja karena Allah Ta'ala. Nah bagaimana doanya setelah selesai? Gufronaka Allahumma hasin farji minal fawahishi wa qahhir qalbi minan nifaqi. Bisa?
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghufranaka Allahumma ahsin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Nanti YouTube-nya dilihat, ditonton ya. Biar kamu hafalin, subscribe juga. Ghufranaka Allahumma ahsin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaqi. Ampunan darimu ya Allah, bersihkanlah farji. Farji itu kemaluan. Dari fawahish, perbuatan-perbuatan yang menjijikan, berzina contohnya fawahish yang merugikan gitu. Kemudian tahhir qalbi, dan sucikan hati saya minan nifaqi, dari kemunafik. Kenapa semuanya diajarkan doanya sama Nabi? Karena ada satu hadis Nabi yang mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu esensinya ibadah, pokoknya ibadah. Kemudian ad-du'a'u silahul mukminin. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Itu makanya harus ada doanya. Masuk WC, terutama itu daerah-daerah yang menjijikan, itu harus masuk ada doa. Yang dilarang itu baca bismillah. Kalau masuk ke kamar nggak boleh baca bismillah. Pertama masuk kaki kiri dulu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dah langsung buang tuh hajat kita, keluar. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annil adza wa 'afani. Hafal kan? Nah, kemudian kan bersihin tuh. Bersihin, nawaitul istinja dulu. Nawaitul istinja'a lillahi ta'ala. Kita anggap udah bersih, baru ghufranaka Allahumma tahhir qalbi Allahumma ahsin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaq. Ini Pak, evaluasi aja. Nanti saya bikin ulangan nanti. Saya minta dipikirin sama ini materi-materinya, biar kalau nggak bisa ya harus diulang. Karena ini akan menjadi kebutuhan ibadah kita setiap hari. Kalau kalian nggak bisa ini, ibadahnya nanti nggak maksimal, tidak punya esensi, nggak punya arti, nggak punya ruh. Kalian lihat banyak orang yang ibadah tapi tetap berbuat maksiat, karena memang ibadahnya tidak sempurna. Nah, kalian harus. Yang paling sempurnakan itu adalah pertama toharohnya, kemudian wudhunya. Ya wudhu, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a Raf'il hadasil asgori Fardhan lillahi ta'ala. Saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Karena Allah Ta'ala. Dan ngerti kan, kalau hadas besar adalah hadas yang bisa dihilangkan dengan mandi besar, sedangkan hadas kecil adalah hadas yang bisa dihilangkan dengan berwudu. Nah, hadas kecil itu apa aja? Keluar angin, kentut, bertempel kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Maka kalau sudah punya wudu, kalau nggak ada hubungan saudara, tidak boleh bertempelan, ya. Itu hukumnya batal menurut Imam Syafi'i, ya. Jadi kalau kita udah wudu, salaman sama yang bukan mahram, walaupun guru mau sholat nggak boleh. Kecuali sama bapak, ibu, kakak, kakek, nenek, itu boleh. Bibi, encang-encingnya babe boleh, karena itu disebut mahram. Orang mahram itu apa? Orang yang diharamkan dinikahi. Mahram namanya anak, cucu, disebut mahram. Itu tidak batal wudu, walaupun kita bertempel kulit. Tapi selain itu kenal juga kagak, beda jenis. Kalau sejenis nggak apa-apa. Laki-laki sama laki-laki, perempuan-perempuan nggak batal.
Tapi beda jenis, tidak mahram, bukan saudara, maka itu hukumnya berhadas. Ini hati-hati, jangan colek gitu. Colek kulitnya, kalau bajunya nggak apa-apa, terhalang. Itu disebut hadas. Buang air kecil, air besar disebut hadas kecil. Tuh, jadi harus dibersihkan, disuci, diwuduin. Kita lanjut kepada sholat, rukun sholat. Syaratnya sudah ya. Islam, mukallaf, berakal, baligh. Orang Islam tuh ya, pertama Islam, baligh, berakal, harus bersih, dari suci dari hadas kecil dan besar, harus menghadap kiblat, harus masuk waktu. Tuh, sudah masuk waktu. Nah, kemarin kita sudah pelajari rukun sholat itu adalah yang pertama niat. Niat kita sudah pelajari bersama-sama. Arkanus sholati, rukun sholat. Dengerin ya, biar nggak ketinggalan cara belajar. Arkanus sholat artinya rukun sholat. Yang pertama niat. Sudah ya, kita ulang lagi niatnya dari zuhur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Usolli fardhu asri arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. maghrib. Usolli fardhu maghribi salasa raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Isya. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Subuh. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, sudah bisa niatnya ya? Dan harus dipelajari, harus sholat, subuh sholat. Paling susah kan sholat subuh. Tadi siapa yang nggak subuh? Bukan, ada yang tidak subuh. Besok subuh, pasang alarm ya. Tidurnya jangan malam-malam, jangan begadang. Setelah belajar, terus kalau tidur baca Quran ya. Terutama ayat kursi. Ayo ayat kursi, a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul azim. Ini saya ceritakan tentang sejarah turunnya ayat kursi. Ketika ayat kursi diturunkan oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad, tuh setan jerit, menjerit semuanya. Bahkan semua setan yang ada dari ujung kulon, ujung timur, selatan, barat, semuanya dipanggil oleh Raja Jin, Raja Iblis. Dipanggil semuanya, nggak boleh ada yang keluar. Dia menangis terseduh-seduh. Anak buahnya ada yang nanya, kenapa Tuhan? Ayat kursi kamu menangis begitu hebatnya. Kata Iblis, ada malam ini diturunkan satu ayat yang menyebabkan langit tertutup untuk kita. Yang kedua,
kalau ayat ini dibacakan, dari mulai jin yang paling kecil sampai jin yang paling raja itu takut kepanasan. Inilah salah satu ayat yang dapat mengusir jin, iblis. Jadi ayat ini harus ketalar semuanya, harus bisa dan harus benar. Kalau nggak benar, takutnya setannya nggak takut. Ya, jadi ayat kursi bacanya harus Jadi kalau ada diceritakan ada seorang bernama Abdullah, ceritanya malam-malam. Dia kemalaman, habis jalan, dia nggak dapat penginapan. Dia habis berdakwah. Kemudian dia izin sama penduduk setempat, saya mau bermalam di sini. Dan di tempat itu ternyata sering diteror oleh jin, oleh setan. Sering dengar setan? Ada kuntilanak, genderuwo, tuyul dan sebagainya. Itu teror waktu itu. Nah, Abdullah ini sengaja datang, tapi kemalaman dia pengen nginep sebetulnya. Masjid dikunci. Cuma ada satu rumah kosong, nggak dikunci, nggak ada penghuninya. Dan ternyata di situ tempat bersarangnya jin. Siapapun yang masuk ke situ biasanya mati ketakutan karena digodain. Nah, Abdullah ini seorang ustadz, seorang ulama. Ditanya, kata kalau di sini RT, Bapak kalau menginap di situ saja, kami tidak menerima tamu. Akhirnya dia nginep kan, masuk situ, gue udah terasakan. Kalau ada setannya kerasa langsung, duduk berinding. Nah, Abdullah ini merasakan kehadiran seorang iblis yang jahat, yang suka mengganggu orang. Memang iblis suka ganggu, suka. Orang sholat diganggu, orang ngaji diganggu, toel-toel. Tapi ini iblis ini berani menampakkan diri, setan penghuni rumah kosong. Lalu masuklah Abdullah ke situ, dia duduk, dia sholat sunnah 2 rakaat, sholli sunnatan liqadha'il hajar, ataini lillahi ta'ala. Dia masuk, dia sholat. Dia melihat kehadiran jin itu. Tawa, ha. Ngapain kamu di sini? Ini tempat saya. Lalu siapa yang dibaca oleh Abdullah? Dia baca surat ayat. Ayo kita baca audhu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Nah, pada kalimat wa huwal aliyyul azim itu dibaca sebanyak 7 kali. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal. Baca sama dia 7 kali. Itu setannya tertawa terbakar. Maka kalian di rumah kalau ada hal-hal yang mencurigakan, bacain aja ayat kursi. Karena setan ini sudah menjadi janji Allah. Siapa yang baca ayat kursi maka terbakar itu iblis, setan semuanya. Nah, itu bisa. Harus nggak usah takut. Oh, ada setan di sono, nggak usah baca ayat kursi aja. Kita orang Islam. Makhluk mulia paling mulia ciptaan Allah adalah manusia. Setelah itu baru malaikat, jin dan sebagainya. Niat yang kedua takbiratul ihram. Takbir. Ihram.
Allahu Akbar. Nah ketika itu sudah ada niat di kita, usolli dalam hatinya. Ketika kita Allahu Akbar. Kalau perempuan, Allah. Ini ya. Allahu Akbar. Nggak usah gitu. Gini ya, kalau laki ya. Ini sudah Allahu Akbarnya, coba bismillah. Allahu Akbar. Ya. Akbar. Tafkhim. Kalau ro itu dibaca patah atau doma, hukum tajwidnya adalah tafkhim, tebal. Akbar. Jangan bang. Bang. Allahu Akbar. Jangan Allah. Lam 2. Allahu Akbar. Coba. Allahu Akbar. Jangan au ya, tapi al. Lam 2. Allah. Jangan Allah juga. Kalau Allah Kristen. Salah itu bacanya Allah. Kristen itu udah salah. Allah. Allah itu apa? Allah. Coba. Lam 2 ya. Allah. Jadi ujung lidahnya nempel di gigi. Allah. Allahu Akbar. Ini harus benar. Sholat ini harus benar. Niatnya benar, takbiratul ihramnya harus benar. Ketiga, baca surat Al-Fatihah. Ini rukun nih, nggak boleh ditinggalin. Kalau yang namanya rukun tidak boleh ditinggal dan tidak boleh berubah. Membaca surat Al-Fatihah termasuk rukun, maka tidak boleh salah bacaannya. Ayo a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdo, bukan da. Waladdo. Ya, bisa ya? Amin. Setelah membaca Al-Fatihah, ngapain? Ruku. Ini ruku. Ruku ya. Adanya di dengkul tangannya. Ya, ratain. Ininya perutnya diantitin. Jangan dibiarkan, ditahan. Ketika kita ruku, perutnya harus ditahan gitu. Kayak kita waktu push up. Ya jangan, boleh lah pas. Gimana ini tahan tuh gitu dong. Masa ya saya buka perut. Nah kalau perempuan gini ya, ditahan begini, tangannya begini, harus lebih rapat. Perempuan ya, kalau laki-laki biasa. Ya. Bacanya apa? Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Maaf, jangan azim, bukan Z, tapi Zo, azim. Coba, azim, Zo. Coba subhana. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana Rabbiyal azimi wa bihamdi. Oke, ya. Azim jangan azim.
hukumnya zo. Apa hurufnya zo? Azim artinya agung. Kalau azim artinya orang yang niat, z. Orang yang berazam. Beda. Nah, habis ruku Sami Allahu liman hamidah. Boleh kita baca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada lagi yang baca hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Coba. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Lagi. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fihi. Samiallahu liman hamidah. Biasanya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Kalau masih panjang terusin, kalau nggak mau terusin. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Bisa? Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Itu iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Ini kalau misalkan tangannya bakal goyang-goyang lebih baik sedekah. Tapi kalau begini nggak apa-apa. Sami Allahu liman hamidah. Itu nggak boleh goyang. Kalau goyang batal. Jangan dibiarin. Allahu liman hamidah. Tangannya begitu nggak boleh. Batal itu. Kalau takut batal lebih baik begini. Kalau tangannya gatal tuh tangannya gitu. Tahan di sini. Balik lagi ya. Saya suka gatal kalau nggak begitu. Jadi ketika iktidal tangannya jangan gerak-gerak. Begini nggak boleh, Mbak. Karena tidak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Jadi kenapa harus tidak boleh bergerak 3 kali? Karena sholat harus khusyuk. Khusyuk itu apa? Ya serius. Sholat itu harus serius. Udah itu sujud. Praktek coba. Coba saya mau lihat sujudnya anak saya. Nah gitu ya, kakinya harus semuanya di ya. Kakinya harus semuanya ya, coba kamu ada tanah. Iya udah baik. Modelnya harus ganteng kan. Nah ini harus tekuk gini ya. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kakinya harus menghadap kiblat juga, jari-jarinya. Tidak boleh enggak. Kalian masih muda harus paksain. Ya udah tahu susah ya. Ya. Kalau masih muda begini paksakan, tidak boleh enggak. Kemudian duduk tawaruk. Gini ya. Bacanya Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Serius. Jadi doa ini harus bisa. Ingat tadi ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu esensinya ibadah, intinya ibadah. Jadi harus bisa semua doanya. Mumpung masih muda paling. Jadi kalau ada doa ini apa Pak Ustaz? Telepon aja saya atau tanya di grup saya. Nah, udah itu kan udah toh. Sujud lagi, baca lagi. Belum berlaku. Berdiri lagi. Nah ini namanya kita takbir lagi, Allahu Akbar. Baca Fatihah lagi, baca surat pendek lagi. Yuk kita baca surat pendek. Surat An-Naba 1 sampai 10. Karena hari ini kita janji setoran. Ayo. Ya udah, ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
udah 10 aja. Itu namanya continue. Ntar juga 4 kali ngajar selesai. Wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Minggu depan sampai situ. Ya, bisa ya? Udah, diri lagi, ruku lagi. Subhana rabbiyal azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Sujud lagi, duduk lagi di antara dua sujud. Sujud lagi, baru tahiyat awal. Ayo tahiyat, a'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah sampai situ. Kalau tahiyat Wow. situ doang langsung diri. Kalau sholatnya 4 atau 3 rakaat sampai asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Sampai situ aja. Ntar tahiyat akhir baru diteruskan. Jadi rukun sholat ada berapa? 13 ya. Kita coba kita supaya ingat nanti. Karena setelah ini kita tutup dengan tahiyat akhir. Rukun sholat. 1 niat. 2 takbir. Takbiratul ihram. 3 baca Al-Fatihah. 4 ruku, suratan mangga. Sunnah namanya. 5 sujud. Sulit. 6 duduk antara dua sujud disebut duduk iftiros. Tawarruk. 8 apa? Duduk iftiros. Sujud, duduk di antara dua sujud sudah. Duduk iftiros, duduk terakhir ya. Iftiros. 8 9 tahiyat. 10 sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu termasuk Salawat. sholawat itu termasuk rukun. 11 tahiyat itu tasyahud ya. Sholawat, kemudian salam. Terakhir 12 tartib. Ini yang kecil-kecil aja. Oh sebentar, 13 sholawat, 11 tumanina. Tumanina itu artinya tenang dalam sholat, itu termasuk rukun. Tumanina dalam setiap gerakan sholat. 12 salam, 13 tartib. Tartib ini artinya berurutan. Pertama, rukun sholat itu ada 13. Pertama niat. Kedua takbiratul ihram.
Ketiga baca surat Al-Fatihah. Yang keempat ruku. Yang kelima sujud. Yang keenam duduk di antara dua sujud. Artinya duduk iftirosh. Itu kalau mampu ya. Tidak ada. Oh, iktidal nggak ada nih. Nah, kita ulangi. Niat berdiri juga nggak ada ini. Iya, makanya satu dengan. Niat. Satu niat. Banyak saya. Niat. Dua berdiri. Kalau mampu. Ini kalau mampu ya. Kalau mampu berdiri. Kalau mampu. Kalau nggak mampu boleh duduk, boleh tiduran. Bocah rasanya. Yang ketiga takbir. Berarti salah semua. 3, 4, 5 iktidal. Niat berdiri. 5 iktidal. Tadi kan saya sebut. Ruku dulu. Ruku baru iktidal. 5 iktidal. Sujud, dapat. Niat, niat. Duduk. Niat. Berdiri. 9 duduk lagi. Salah itu sih berdiri. 10, Biar. 11, 12, 13, 14. Ini rukun sholat yang paling sedikit disebutkan. Berapa bir? Pertamanya, 2 berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Bir. Kalau yang tidak mampu, maka boleh sambil duduk atau tiduran. Kemudian takbiratul ihram Allahu Akbar tidak bisa diganggu juga. Keempat baca Al-Fatihah nggak bisa diganti sama yang lain. Yang kelima ruku. Ruku itu kalau nggak bisa duduk gimana? Kalau berdiri. Nah, ada begini ya. Niat berdiri. Misalkan duduk, Takbir. sholat berdiri duduk begini. Gitu doang jadinya. Ya. Kemudian kalau sujudnya ya sujud seperti biasa. Sujud juga nggak bisa, ya udah begitu doang. Duduk di dulu. Jadi ini bagi yang mampu. Duduk. Sujud. Duduk lihat tawaruk juga sama bagi yang mampu. Kalau yang nggak mampu udah sila nggak apa-apa. Atau sambil tiduran. Dia lagi kecil banget. Duduk iftirosh juga sama. Duduk terakhir iftirosh itu bedanya gini. Ya. Jadi yang ini bisa dimasukin sini nih. Dan ini pun harus menghadap ke nah, nih semuanya harus juga di jempol-jempolnya, jari-jarinya. Paksain kalau nggak bisa. Nanti kita coba praktek ya. Di 2 ini. Kemudian tahiyat, sholawat, tumak nina ini tenang. Tumak nina ini menjadi rukun, harus tenang dalam sholat, jangan kehusukan. Kemudian salam, assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri, cuma tanpa suara. Yuk kita udah selesai nulis ya? Oh. Ya, salah mulu. Iftiros. iftirosh. Oh iya, iftiros. Ntar kita coba praktek ya. 2 duduk ini. Ya kalau ruku udah pasti benar lah begitu doang. Tahiyat awal. Sudah tulisnya? Belum. Lupa dia berdua ngelek. Lama banget. Nggak kelihatan ini kecil. Rumahnya masih muda-muda. Dia orang ngeliat Pak matanya. Gitu. Ya. Enak cowok siapa yang nggak hadir ya? Pesan ada nih. Nggak masuk siapa? Ija. Anak cewek juga banyak tuh nggak hadir. Pakai kacamata. Oh, itu pesantren. Oh udah pergi. Alhamdulillah. Tuma. Apa Ustaz? Tumo. Manina. Rumah Nina itu artinya tenang. Pokoknya Nggak menyusup. lu udah tahu nggak pernah nanya? Rumah Nina, salam, assalamualaikum. Salam. Tertib. Tertib itu artinya berurutan, tidak boleh takbir duluan, belum baca takbir nggak boleh, harus berurut. Ayo kita baca, karena setelah ini kita akan setoran amayata sa'alun. Dan ini live, ada yang lihat live. Ustaz boleh Ngafalin dulu.
Apa? Saya boleh ngapalin dulu nggak Pak? Boleh ada kesempatan. Bukan 10 ayat dikit. Ngomong pelipet-pelipet. Yang udah bisa nanti duluan, yang belum bisa ngapalin dulu. Paling pertama. Ayo bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. An-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Terus sampai situ namanya sholawat Ibrahimiyah. Baru kalau seandainya kita bisa baca doa tambahan, Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi wa antal akhir wa antal muqaddim ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, sabbit qalbi, sabbit qalbi, sabbit qalbi ala dinika, ala dinika. Ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi, sabbit qalbi ala dinika, ala dinika. Sudah ya, coba harus bisa. Ya muqallibal qulub itu harus dibaca di akhir sholat. Itu permohonan kita kepada Allah supaya ditetapkan agama kita. Jangan termasuk Kristen, nggak boleh. Masuk neraka, nggak bakal masuk surga orang Islam. Ini jangan pernah ya. Jadi kita minta yang agama apapun sama. Yang baik itu agama Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah sekarang adalah agama Islam. Zaman dulu dia pernah diterima, tapi sekarang sudah diganti. Jadi kalau diumumkan gitu kan, kita udah ada 8 gereja. Bilang nanti kalau nambah 10 kali 2 terjadi. Auzubil, kita doain kagak jadi ya. Amin. Amin. Ini pasti ada godaan. Oh, masuk sini bersama jalan ini gitu ya. Inilah jalan yang lurus. Nah boleh. Kita minta kepada Allah supaya jangan tergoda. Seperti Siti Masyito ditawarin masuk agama Fir'aun, mau dikasih emas, permata, pangkat, jabatan, uang yang banyak, Masyito tetap bertahan pada agamanya, yaitu agama Allah. Walaupun dia dihukum mati, tetap langsung dimasukkan ke surganya Allah. Siti Masyito nanti saya dongeng di sini tentang Siti Masyito kalau habis maghrib ya, tentang kehebatan seorang perempuan yang bertahan menjaga agama. Jangan
jangan mau ditawarin apapun, kita tetap bertahan di agama Islam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Jadi kalau punya pacar kan ketemu di WA, ketemu di Facebook, ternyata agamanya beda, atas nama cinta pindah agama masuk neraka, nggak bakal benar. Kalau mau dia masuk surga. Pak Ustadz, Ya siap. lagi tren sekarang nih, laki bini beda agama. Nah, makanya Bagaimana itu Pak Ustadz nggak hukumnya? boleh. Kalau Ada yang bisa mau katanya Pak Ustadz di sini. Islam semua. Ini. Ya. nani-nani lagi. Apapun alasannya Pak Ustadz ya. Ya, kalau dia dengar nama kita suruh masuk agama Islam, harus bersahadat. Nggak boleh. Emang mau punya laki masuk neraka? Nggak mau. Iya, kamu tetap di Islam, dia tetap di agama lain. Kan kita pengennya mah berkeluarga itu masuk surga dari dunia sampai akhir. Nah, kalau agamanya udah beda, surganya beda, kan jadi satu. Kalaupun dia masuk surga, Kan sih kita tahu gue itu baca. ya. Ini untuk remaja nih, Baja Putri terutama yang suka dia rayu-rayu. Memang cakep-cakep orang Cina sih. Iya emang. Ganteng-ganteng. Orang Kristen juga banyak yang ganteng, tapi orang Islam gak kalah kayak saya ganteng. Mas Bambang ganteng. Iya, saya mau orang emang ya. Bapak itu juga Oh, iya. ganteng, Mbak. Pokoknya kita minta sama Allah supaya ditetapkan agama kita kepada agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika. Ya Tuhan, yang membolak-balikan hati, balikkan hati saya, tetapkan hati saya pada agamamu. Ya, ini rukun sholat dipahami. Karena kalian sudah usia wajib sholat, sudah balik, maka rukun syarat sholat itu harus sudah tahu. Nanti ketika kita udah usolli, kita udah terbayang rukun sholat yang 14. Sudah terbayang, jadi bukan berdasarkan kita lihat, tapi memang berdasarkan pengetahuan kita. Karena pakuluman bighairi ilmin yakmalu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beribadah tidak punya ilmunya, ibadahnya tidak diterima. Jadi kalian sudah punya ilmu sholat, alhamdulillah sholatnya diterima. Kita belajar, nanti kalau lupa-lupa dikit lihat di YouTube-nya. Kan sudah main YouTube, sudah main, bisa lihat TikTok tuh saya lihat semua kan. Anak sayap nih, saya tahu nih. Oke, kajian kita hari ini cukup karena kita akan lanjut kepada hafalan Qurannya dari ayat 1 sampai ayat yang sudah bisa duluan, yang belum bisa ngapalin. Mari kita tutup pengajian ini dengan membaca surat Wal Asri. Semoga kita tidak rugi. Nah, itu wajib ya, setiap kita belajar kita hanya harus wajib membaca surat Wal Asri supaya tidak jadi orang yang mau tuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Ustadz. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, siapa yang mau setoran duluan? Ayo. Cepetan. Udah.
Udah ya. Ambil Al-Qur'an ya. Setoran di sana, Pak.